Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak Indonesia yang selalu Paris banggakan. Hari ini bertepatan dengan Sabtu 27 November 2021 di akhir pekan. Kita kembali bertemu dalam program pembelajaran daring untuk kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita membahas materi pada modul spekta, yaitu untuk mata pelajaran IPS pada tema 5 subtema 3 pada halaman 29. Silakan kalian buka halaman tersebut dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai belajar daring IPS. Untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 tersaji wacana yang menceritakan tentang Sultan Iskandar Muda, yaitu raja dari Kesultanan Aceh. Silakan kalian baca lebih dahulu untuk menyimak serta mendapatkan informasi yang utama dari bacaan tersebut. Setelah membaca teks tersebut, langsung kita bahas soal nomor 1. Tokoh pahlawan yang dibahas pada teks di atas adalah Sultan Iskandar Muda. Raja ini merupakan raja terbesar Aceh yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Nomor 2, alasan Sultan Iskandar Muda dipenjara oleh sultan sebelumnya, yaitu Sultan Ali Riayat Shah, yaitu karena ketidaksetujuannya terhadap cara daripada Sultan Riayat Shah menangani masalah perampokan dan bahaya kemiskinan. Perlu diketahui dalam sejarah itu, para perampok yang waktu itu banyak berkeliaran di Kesultanan Aceh pada masa Sultan Riayat Shah. Mereka merampok karena terpaksa, anak-anakku. Rakyat pada masa itu hidup miskin, banyak yang kelaparan, sehingga mereka terpaksa menjadi seorang penjahat atau perampok. Nomor 3, contoh sikap yang patut kita teladani berdasarkan tokoh pahlawan Sultan Iskandar Muda adalah beliau itu berani dalam melawan penjajah, khususnya Portugis. Nomor 4, sikap para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan bersatu padu. Ingat peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan kesatuan dan sikap bersatu dari para pahlawan pada masa itu, maka penjajah pada akhirnya bisa diusir dari bumi persada Indonesia. Nomor 5, contoh sikap kepahlawanan yang dapat diteladani oleh Bala Putra Dewa, raja dari Sriwijaya, adalah beliau sangat mencintai rakyatnya. Nomor 6, sikap kepahlawanan yang tidak dimiliki, sekali lagi yang tidak dimiliki oleh Pangeran Diponegoro, yaitu selalu ingin dipuji oleh prajuritnya. Tentu saja kalian tahu bahwa pahlawan itu dalam berjuang bersikap tanpa pamrih, tidak mengharap pujian apalagi imbalan. Nomor 7, berikut ini hasil perjuangan dari Sultan Iskandar Muda, yaitu menjadikan kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat perdagangan khususnya di Asia Tenggara. Nomor 8, sifat kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Sultan Iskandar Muda pada masa pemerintahannya adalah beliau itu adalah raja yang jujur, bijaksana, dan selalu memegang teguh ajaran agama Islam. Nomor 9, kerajaan yang memiliki angkatan laut dan memiliki wilayah perairan sehingga disebut sebagai kerajaan maritim adalah Sriwijaya.
Nomor 10 untuk soal terakhir. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dipimpin oleh Kapitan Patimura. Bagaimana anak-anakku masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Meskipun cuaca mendung, kita tetap harus bersemangat dalam melakukan aktivitas. Ingatlah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Soal nomor 1, angka Romawi 2. Raja Mulawarman merupakan raja dari kerajaan Kutai. 2. Jiwa kesatria yang dimiliki oleh para pahlawan berfungsi untuk apa? Melawan penjajah. Tentu saja penjajah akan menjadi gentar dan takut kalau para pahlawan kita mempunyai jiwa kesatria. Apa kesatria itu cirinya? Pemberani. Kemudian selalu membela kebenaran dan keadilan. Nomor 3, para pahlawan rela berjuang dengan gigih untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. 4. Sikap yang dapat kita contoh dari Pangeran Diponegoro dalam kehidupan keluarga. Kalian punya keluarga ya nak? Punya ayah, bunda, adik, dan kakak di rumah. Sesungguhnya keluarga akan menjadi keluarga surga bila di dalamnya selalu diajarkan nilai agama. Diajarkan nilai-nilai agama. Sungguh alangkah menyenangkan kalau keluarga kita membiasakan diri setiap hari sholat berjamaah, kemudian tadarusul Quran sesudah sholat. Insya Allah keluarga kalian akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk nomor 4. Sikap yang dapat, sudah ya tadi, nomor 5. Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai terkenal karena memiliki sifat dermawan. Nah, untuk soal uraian angka Romawi 3, di sana tersaji sebuah teks biografi dari Ki Hajar Dewantoro, tokoh pahlawan pendidikan yang ada di Indonesia. Silakan kalian baca lebih dahulu anak-anakku. Baiklah, sesudah kalian membaca dengan cermat isi teks tentang tokoh pahlawan Ki Hajar Dewantoro, kita jawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nomor 1, siapakah Ki Hajar Dewantoro itu? Jawabannya tokoh pahlawan nasional dalam bidang pendidikan. Ada di bacaan nak. Tokoh pahlawan nasional di bidang pendidikan. Sampai lihat di bacaan. Nomor 2, apa peran Ki Hajar Dewantoro terhadap bangsa dan negara kita? Jawabannya juga ada di bacaan. Mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Sekali lagi lihat di bacaan. Mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah ini khusus untuk bangsa Indonesia ya. Jadi yang sekolah di taman siswa adalah penduduk pribumi pada masa itu. Apakah sekolah itu masih ada Pak? Hingga saat ini masih ada. Di Malang ada nak.
ya, perguruan taman siswa kalau nggak salah lokasinya dekat dengan Hotel Tugu, jalan menuju ke alun-alun Malang. Itu ada sekolah kalau nggak salah menghadap ke arah barat, itu perguruan taman siswa. Nomor 3, jelaskan secara singkat tentang taman siswa. Ada di bacaan, merupakan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Merupakan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Saya ulang, merupakan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Lanjut ke nomor 4. Mengapa setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Itu keliru ya, bukan Hari Pahlawan, tapi Hari Pendidikan Nasional. Tolong diganti kalimatnya. Pahlawan dicoret, diganti Pendidikan Nasional. Mengapa setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Jawabannya, karena merupakan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Saya ulang, karena merupakan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Karena merupakan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Kita sampai di soal terakhir, yaitu nomor 5. Tuliskan sikap yang kamu teladani atau yang bisa kamu contoh dari Ki Hajar Dewantara. Apa yang bisa kita contoh? Yang pertama, tekun dalam belajar. Yang pertama, tekun dalam belajar. Memang seperti peribahasa, ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Rajin itu sama artinya dengan tekun. Kalau kita rajin belajar, suka membaca, pastilah kita akan menjadi generasi yang lebih baik, yang kaya akan prestasi. Yang kedua, mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Demikianlah anak-anakku untuk materi IPS daring pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.